Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS nanti bisa dibuka file ini, client 0204 dan hasil. Nah, ini ada tabulasi data yang sudah saya kelompokkan ya, seperti ini. Lalu di sini juga ada hasil dari pengujian PLS algorithm. Ini nanti saya jelaskan PLS algorithm, kemudian blindfolding dan bootstrapping ya. Bootstrapping ini merupakan uji hipotesis. Oke, seperti ini nanti hasilnya. Jadi yang pertama adalah kita buat datanya ini berformat CSV. Nah, untuk membuat format CSV caranya seperti ini ya. Jadi kita copy dulu seperti ini ya. Jadi nanti tinggal diikuti saja caranya. Nah, begini untuk cara membuat file CSV-nya. Kita copy seperti ini. Kemudian kita buat file baru. Nah, seperti ini, klik kanan, paste ini ya, paste value. Kemudian kita hapus ini, kuesionernya ini kita hapus karena ini tidak digunakan. Nah, jadi yang digunakan nanti seperti ini saja ya. Nah, seperti ini saja. Oke, nah setelah seperti ini lalu kita save file, save as. Nah, kita save untuk nama bebas kita tulis saja di sini sebagai CSV seperti itu. Kemudian untuk save as type kita klik, kita pilih di sini ini ya, CSV UTF 8, lalu klik save. Nah, seperti itu cara membuat file CSV-nya. Ya, ini karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Oke, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Setelah terbentuk ini, lalu kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik new project, kemudian untuk nama bebas kita tulis saja contoh seperti ini. Nah, seperti ini ya, lalu kita klik create. Lalu kita masukkan data CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini import data file. Nah, kita masukkan ini ya, CSV Smart PLS. Nah, ini kemudian open, lalu klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa back. Kemudian kita klik create model. Nah, untuk model tab kita pilih PLSM, kemudian model name kita tulis di sini bebas ya. Kita tulis saja contoh seperti itu. Nah, lalu kita klik save. Lalu kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja Smart PLS berkelompok sesuai dengan variabelnya. Caranya seperti ini. Jadi kita klik dulu x1.1 ini, kita klik. Kemudian kita tekan shift, lalu kita klik x1 underscore 5 ya, x1 underscore 5. Nah, seperti ini kita blok, kemudian kita tarik. Nah, kemudian kita enter. Seperti itu ya caranya. Jadi kita masukkan berkelompok sesuai dengan variabelnya. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya adalah kita beri nama. Oke, seperti ini saja supaya cepat. Nah, ini kita copy seperti ini. Kemudian kita double klik ini ya, yang bulat oranye ini kita double klik. Lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini. Apply. Oke, seperti itu ya. Nanti tinggal diulang saja, caranya sama. Nah, seperti ini. Lalu kita buat model penelitiannya sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Nah, untuk berubah posisi indikator yang kuning ini ya, atau variabel konstruk yang kuning ini, bisa menggunakan menu indikator. Nanti tinggal diklik saja seperti ini, nanti akan berubah sesuai dengan arah panah yang dipilih. Dan untuk
modelnya ini gambarnya bebas ya, yang penting garisnya itu nanti sama. Nah seperti ini ya, supaya rapi. Kemudian kita hubungkan dengan menu ini, connect. Nah kita tarik dulu dari transformasi digital ke kepercayaan nasabah seperti ini. Nah, kemudian dari kualitas layanan ke kepuasan nasabah. Nah seperti ini ya, lalu kita klik save. Nah ini sudah bisa kita lakukan analisis. Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah pengujian validitas reliabilitas terlebih dahulu. Nah untuk validitas reliabilitas di sini kita menggunakan nilai ini ya, nilai outer model, yaitu dari nilai loading construct ini dan nilai AVE. Jadi loading construct itu yang ini, yang kuning ini. Jadi loading construct ini untuk validitas variabel construct yang kuning. Kemudian untuk AVE itu adalah validitas variabel laten yang biru. Nah ini saya kelompokkan seperti ini ya, menjadi satu, supaya nanti ketika dibaca itu sudah dalam satu kelompok. Jadi dalam tabel ini berfokus pada uji validitas. Kemudian untuk yang reliabilitas kita lihat di sini ya. Nah ini. Oke, caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah seperti ini hasilnya. Kemudian sebelum kita lakukan interpretasi, kita bisa save hasil output ini ya, analisis ini. Jadi ada dua cara meng-save-nya, yaitu yang pertama adalah kita save di dalam aplikasi Smart PLS-nya itu sendiri, atau kita save di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah untuk meng-save di dalam aplikasi, caranya tinggal klik ini save, kemudian untuk file name kita tulis di sini sesuai dengan tahapannya ya, PLS algorithm. Nah seperti ini, create. Nah ini sudah di dalam aplikasi Smart PLS. Kemudian kalau kita misalkan ingin save di luar dari aplikasi Smart PLS, itu tinggal klik ini Excel, kemudian export. Nah kita tinggal save di sini ya, PLS algorithm, seperti itu kita beri namanya. Nah ini adalah save filenya seperti ini yang sudah saya buat ya. Jadi save filenya itu bentuknya nanti berupa Excel seperti ini. Jadi outputnya seperti itu ya, output mentahnya. Oke, dan cara ini nanti berlaku untuk pengujian selanjutnya. Itu cara meng-save-nya sama saja. Nah lalu kita interpretasikan dulu. Nah kita lihat nilai outer loading yang terlebih dahulu. Nah ini ya, nah outer loading itu yang ini. Nah ini nilai loading ini. Jadi nilai loading ini baru dikatakan valid jika nilainya itu di atas 0,7. Nah ini kita lihat seluruhnya sudah di atas 0,7 ya, atau ditandai dengan angkanya itu berwarna hijau. Nah artinya adalah seluruh variabel konstruk atau kuesionernya ini valid, karena nilainya itu lebih besar dari 0,7 dan berwarna hijau, seperti itu ya. Nah untuk selanjutnya adalah kita lihat nilai dari validitas variabel laten. Nah ini kita melihat nilai dari ini ya, AVE. Nah ini, jadi AVE ini harus di atas 0,5 baru dikatakan valid. Nah ini seluruhnya sudah di atas 0,5, berarti untuk seluruh variabelnya ini adalah valid. Kemudian untuk uji reliabilitas, nah ini kita lihat nilai dari kerobak alpha yang ini ya, kerobak alpha. Jadi nilainya ini harus di atas 0,7. Nah ini seluruhnya sudah di atas 0,7, maka dapat dikatakan valid ya. Ini selanjutnya adalah nilai HTMT. Jadi HTMT ini kita menguji apakah variabel konstruk itu dapat membentuk latennya atau tidak, seperti itu. Nah kita lihat di sini discriminant validity yang ini ya, ini HTMT, atau yang biasa saya lakukan itu kita melihat yang list. Nah yang ini supaya lebih mudah. Jadi list atau matrix itu sebenarnya nilainya sama ya, cuma ini lebih mudah. Jadi untuk HTMT ini nilainya harus di bawah 0,9. Nah ini seluruhnya sudah di bawah 0,9, maka di sini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel konstruknya itu dapat membentuk latennya.
Nah, kemudian kita masuk ke pengujian inner model. Untuk inner model ini kita lihat dari VIF. Nah, VIF ini merupakan uji collinearity assessment atau kita menguji multi collinearitas dari model penelitian. Nah, untuk nilai VIF kita lihat dari sini. Nah, yang digunakan adalah inner model list. Nah, yang ini ya. VIF yang ini, jadi ini seluruhnya sudah di bawah 5, maka di sini tidak terdapat masalah multi collinearitas. Nah, ini selanjutnya pengujian coefficient of determination atau R-square atau R kuadrat. Nah, ini nilainya kita peroleh dari sini, R-square. Nah, ini ya. Jadi R-square ini adalah menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependent secara bersama-sama. Contoh seperti ini untuk kepercayaan nasabah. Nah, ini ya, kepercayaan nasabah itu nilainya adalah 0,699. Nah, di sini artinya adalah transformasi digital dan kualitas layanan itu mempengaruhi sebesar 69,9%, sedangkan sisanya ini 30,1% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, untuk kepuasan nasabah nilainya 0,676, berarti di sini adalah variabel transformasi, kepercayaan dan kualitas layanan mempengaruhi sebesar 67,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk predictive relevance nanti kita lakukan. Ini kita bisa lewati dulu ya. Kita ke sini dulu, effect size atau F kuadrat atau F square. Jadi F square ini melihat pengaruh variabel independen besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen tapi secara parsial atau secara individu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kepercayaan nasabah terhadap kepuasan nasabah F square-nya sebesar 0,095. Nah, ini masuk ke dalam kategori kecil ya. Jadi pengaruh kepuasan terhadap kepercayaan terhadap kepuasan itu pengaruhnya kecil. Nah, ini dilihat dari sini untuk kriterianya, tinggal diikuti saja. Dan untuk F itu kita peroleh nilainya dari sini ya. Nah, ini F square. Nah, yang biasa saya gunakan yang list. Nah, ini supaya lebih mudah. Oke, seperti itu untuk F square. Kemudian untuk pengujian predictive relevance atau chi-square, caranya adalah seperti ini. Kita bisa back dulu. Nah, klik calculate, kemudian pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Kita lihat di sini cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilai chi-square. Jadi chi-square itu nilai ini dapat memprediksi ketika model penelitian ini dilakukan penelitian ulang ya menggunakan kuesioner dan jumlah responden yang sama. Jadi tingkat keakurasiannya. Jadi bagaimana modelnya ini dapat memprediksi nilai dari R-square. Nah, gampangnya seperti ini. Ketika dilakukan penelitian ulang, apakah terjadi perbedaan yang jauh atau tidak dari hasil yang sudah dilakukan? Nah, kita lihat ya. Jadi keterangannya itu di sini memiliki nilai yang besar ya. Nah, ini. Jadi nilai ini nanti dilihat di sini untuk kriterianya. Nah, nilai besar di sini artinya adalah ketika ini dilakukan penelitian ulang, maka memiliki nilai prediksi yang besar. Jadi nilainya itu tidak akan berbeda jauh dari hasil yang sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Untuk uji hipotesis caranya seperti ini. Ini kita bisa back dulu. Klik calculate, kemudian pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya. Untuk hipotesis kita lihat path coefficient. Jadi path coefficient ini menunjukkan pengaruh langsung. Pengaruh langsung itu seperti ini ya. Pengaruh dari garis yang terlihat seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sample dan p-value. Jadi cukup dua nilai ini saja ya. Nah, ini nanti hanya sebagai pelengkap tabel saja. Nah, original sample dan p-value. Original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Contoh, kepercayaan nasabah terhadap kepuasan nasabah memiliki nilai original sample sebesar 0,320. Nah, ini positif ya karena tidak ada tanda negatifnya. Kemudian p-value
0,003. Nah, lebih kecil dari 0,05 atau berwarna hijau, maka kepercayaan nasabah terhadap kepuasan nasabah memiliki pengaruh positif signifikan. Maka hipotesisnya diterima. Kemudian untuk kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah memiliki pengaruh positif tidak signifikan ya, karena p-value-nya ini lebih besar dari 0,05 atau berwarna merah. Jadi untuk yang kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah ini memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Jadi seperti itu cara membacanya. Yang lainnya sama saja ya, tinggal diulang. Nah, untuk pengaruh mediasi, jadi kita di sini memediasi variabel kepercayaan nasabah. Jadi pengaruh mediasi itu adalah pengaruh melewati ya. Jadi ada variabel antara seperti ini. Jadi garisnya itu tidak terlihat. Nah, kita peroleh dari sini specific indirect effect. Nah, ini jadi sama ya, yang dibaca yaitu original sample dan p-value-nya. Nah, kita lihat kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah yang dimediasi oleh kepercayaan nasabah memiliki pengaruh positif signifikan. Artinya di sini adalah kepercayaan nasabah ini mampu memediasi hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan nasabah. Transformasi digital terhadap kepuasan nasabah memiliki pengaruh positif signifikan. Jadi kepercayaan nasabah ini mampu memediasi pengaruh transformasi digital terhadap kepuasan nasabah. Oke, seperti itu ya untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.